Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Pasca banjir yang melanda 25 kecamatan di Aceh Utara, kondisi perkampungan di Desa Blangpuria, Aceh Utara, Aceh masih porak-poranda. Kondisi ini membuat warga kesulitan kembali ke rumah dikarenakan masih banyaknya genangan lumpur yang sulit dibersihkan. Bahkan dampak banjir bandang yang terjadi pekan lalu juga menyebabkan ribuan rumah di Kabupaten Aceh Utara rusak parah. Hingga kini, sebagian warga di Desa Blangpuria masih bertahan di pengungsian hingga kondisi rumah kembali bisa ditempati. Untuk saat ini, pengungsi sangat membutuhkan perlengkapan tidur, air bersih, dan juga obat-obatan. Bagaimana kondisi saat ini? Apa yang dibutuhkan warga? Adakah bantuan yang mulai terdistribusikan ke daerah terisolasi? Dan bagaimana dengan jaringan listrik di sana? Kami akan update informasi di Biren Aceh. Kita akan tanyakan langsung jurnalis Kompas TV, Rizka Devi, dan juru kamera Nova Misdayanti. Baik, kami koreksi saudara. Kami akan mengupdate informasi terkini dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Bapak Haili Yoga, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Lintang. Baik Pak Bupati. Ya, bagaimana kondisi saat ini Pak Bupati? Apa yang paling urgent dibutuhkan oleh warga? Terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kita kan belum tersambung listrik, jaringan telepon, kemudian jalan darat ini belum tersambung, belum bisa dilalui. Maka yang hanya bisa dilalui melalui jalur udara. Kemudian ini kalau kita lihat hari ini masih terdapat 98 desa yang terisolir. Sulit sekali kita menjangkau karena jalan daratnya sulit karena semua longsor, jembatan yang putus. Kemudian beberapa bantuan yang hari ini yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat, kemudian donatur dan dari pemerintah provinsi, kami bersama Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Ketua DPR langsung menyalurkan. Tidak ada kita timbun di posko karena berasnya pun tidak cukup. Nah, yang menarik hari ini Mbak Lintang di daerah kita ini kan bukan lagi yang terimbas nih, yang tertimpa longsor, banjir, tapi masyarakat yang lain juga dari semua masyarakat sekarang sudah butuh beras. Maka kami diskusi tadi dengan tim, dengan Kabulok, ini kita manfaatkan semua untuk kita bagi ke 14 kecamatan. Yang masyarakat biasa pun harus dapat, karena mereka tidak ada beras lagi, di toko sudah tidak ada beras lagi. Nah, maka kebijakan ini kami lakukan dengan jajaran Forkopimda. Nah, kemudian untuk Kabulok telah memberikan ruang untuk ini kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini kita ambil kebijakan adalah karena situasi kita di Aceh Tengah ini tidak terima yang masyarakat yang terimbas bencana saja, tetapi hari ini yang tidak terimbas pun hari ini sudah panik tidak memiliki beras lagi. Terkadang kita bagi dapat 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo untuk bertahan hidup, dapat 2 hari, 3 hari makan. Begitu kondisi hari ini Mbak Lintang. Baik, berarti yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan pokok tadi berupa beras ya Pak. Ini juga akhirnya berdampak juga kepada masyarakat yang tidak terdampak bencana kemarin. Tapi tadi Pak Bupati menyebut ada 98 daerah yang masih terisolir. Sejauh ini seperti apa upayanya untuk menembus itu Pak? Sehingga mungkin ini yang lebih membutuhkan sudah sepekan lebih 10 hari pasca bencana, masyarakat di sana pasti juga urgent membutuhkan pangan misalnya atau kebutuhan air bersih. Apakah mungkin ada upaya alat berat yang diterjunkan untuk membuka akses dari daerah terisolir ini, Pak? Terima kasih. Memang sekarang kan satu-satunya jalan adalah melalui udara. Ini juga ada bantuan dari provinsi dan pusat. Beberapa titik sudah ada bantuan melalui udara yaitu helikopter. Tetapi kalau mengenai alat kita tersedia sangat sedikit. Tapi BBM juga hari ini sulit sekali. Tapi dengan keadaan seperti ini ada juga lewat darat. Juga TNI Polri ikut juga membantu. Tapi keterbatasan ini sulit sekali yaitu di bidang BBM. Ada yang kita perintahkan BBM juga tidak ada. Nah maka serba sulit. Tapi masyarakatnya, kepala desanya sebagian bisa hadir ke salah satu titik ini kita antar. Jadi situasi di Aceh Tengah hari ini kan sangat
sangat kritis ini semuanya. Bukan hanya BBM, tapi juga gas dan yang lain, terutama nanti ada juga obat-obatan. Nah, kemarin kami ada berangkat ke salah satu kecamatan Ketol, ada 10 yang desa yang terisolir, ada 3 desanya yang rumahnya sudah habis. Nah, ini mereka hari ini tidak bisa lagi dilalui dengan jalan darat, harus dengan pesawat. Dan alhamdulillah hari ini ada informasi beberapa pesawat heli yang membantu, yang mengirimkan ke beberapa titik. Dan ini yang mengembirakan. Dan juga beberapa donatur juga mengirimkan ke beberapa titik di wilayah Linge. Linge ini hampir semua desanya ini terisolir. Bahkan ada yang berjalan 3 hari 3 malam ini untuk mencapai ke kabupaten. Dan ini yang menjadikan kita yaitu daerah yang tidak terjangkau ini. Ini Mbak Litang. Kemudian perlu sampaikan juga bahwa rumah sakit, puskesmas, ini terkadang kita memerintahkan karyawan bidan atau petugasnya tidak ada BBM. Nah, maka semuanya serba susah hari ini di Aceh Tengah. Sangat susah. Begitu Mbak Lintang. Baik, jadi rumah sakit, puskesmas juga terkendala untuk bisa masuk menolong masyarakat karena tadi ada terkendala BBM begitu ya Pak Bupati ya. Tapi Pak Bupati, apakah ada informasi terkait swadaya dari masyarakat di Aceh Tengah begitu untuk pembuatan jembatan darurat mungkin supaya pasokan bantuan ini bisa tersalurkan begitu Pak? Ada, itu sudah ada, sebagian menggunakan seling. Itu hampir semua titik dilakukan, tetapi kan jauh, hanya terbatas sana yang mampu beberapa orang saja, yang lain yang perempuan kan sulit juga. Ini sudah dilakukan, bahkan di beberapa titik ini sudah dimanfaatkan untuk itu. Jadi oleh karena itu itu sangat kami butuhkan. Kebutuhan yang sangat mendesak hari ini adalah bahan pokok dan sarana seperti umpama perahu penyeberangan ini juga belum tersedia. Jadi menggunakan ala kadarnya. Ini drum dari ember besar ini diikat, lalu dengan itu masyarakat menyeberang. Seperti itu Mbak Lintang hari ini. Bagaimana dengan jaringan listriknya Pak di sana? Apakah sudah kembali normal atau memang masyarakat masih belum mendapatkan listrik? Nah, kesulitan kami listrik sampai hari ini belum ada. Kemudian juga hubungan telekomunikasi juga putus. Semuanya putus hari ini. Ini sudah masuk ke hari ke-11 belum ada jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik. Maka sulit sekali untuk daerah Aceh Tengah, sulit sekali, sama juga dengan Kabupaten Banda Meriah sama juga. Seperti itu Mbak Lintang. Baik, listrik dan juga akses komunikasi jadi masih belum masuk begitu ya Pak. Saya juga ingin tanyakan terkait kelompok rentan Pak Bupati, bagaimana data yang Anda miliki terkait dengan kelompok rentan yang ada di Aceh Tengah, misalnya lansia, anak-anak, atau mungkin ibu hamil, apakah ada di sana terdata kondisinya seperti apa? Nah, yang hari ini yang pertama kan yang meninggal dunia 22 jiwa, kemudian yang korban hilang juga 24 jiwa. Nah, yang rentan ini belum bisa terdata semua karena jaringan kita sulit sekali, harus kita hadir ke setiap desa. Nah, mengumpulkan data setiap desa inilah sulit hari ini, jaringan tidak ada, kemudian mau berangkat petugasnya. Tapi ada beberapa desa, ini kita sudah hadir untuk baik balita, penanganannya, pelayanan kesehatan, alhamdulillah, ini semuanya terkontrol. Hanya beberapa desa saja, yang lain bagus pelayanannya. Hanya saja ini kan petugas kalau ya dari yang jauh tidak bisa hadir, tapi kita mampukan pegawai bidan atau perawat yang terdekat saja kita tugaskan seperti itu. Nah, sekolah sampai hari ini libur. Hanya sebagian titik saja yang sekolah, yang lain semuanya libur. Begitu Mbak Lintang. Baik, berarti kalau saya bisa gambarkan kebutuhan yang sangat urgent di sana nih terkait dengan bahan pokok ya Pak, ada beras, BBM juga, dan mungkin untuk kebutuhan evakuasi ini ada perahu begitu ya Pak, dan listrik serta akses komunikasi yang tentu masih diupayakan semua pihak supaya bantuan bisa berjalan dengan lancar masuk ke Aceh Tengah. Terima kasih Bapak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak. Ya. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana.